Bab 891. Orang ini berbahaya. Menantang hujan lebat, Kenzi melangkah ke gedung bobrok ini tanpa tergesa-gesa seperti orang yang lewat. Alucardi dan Junior Ken menatapnya dengan mata dingin, sementara Aira dan si gemuk dadung, yang bersembunyi di sudut, juga menatapnya dengan mata ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun. Kenzi sepertinya tidak tahu bahwa dia sedang ditatap oleh orang-orang ini. Ketika dia melihat api unggun di tengah ruangan, dia dengan tenang melepas mantelnya, berjalan mendekat, dan mulai mengeringkan pakaiannya. Logan Sakta, yang telah berubah menjadi lelaki tua yang sekarat dan layu, terbaring di kakinya sambil mengerang dan meringis, tetapi Kenzi mengabaikannya dan tidak memandangnya sama sekali. Saat ini, suasana di rumah bata bobrok ini menjadi suram dan sunyi. Kenzi dengan tenang membalik pakaian di depan api. Alucardi dan Junior Ken menatapnya dengan mata tajam, sementara Aira dan si gemuk dadung, dengan wajah penuh ketakutan, masih menggigil di sudut. Saat ini, tidak ada seorang pun di antara orang-orang di ruangan itu yang berbicara. Melihat betapa tak kenal takutnya pemuda ini, Junior Ken kehilangan ketenangannya. Niat membunuh muncul di matanya, dia melangkah maju. Pada saat ini, Alucardi mengulurkan tangannya untuk menghentikan Junior Ken tepat waktu. Alucardi menatap Kenzi dengan mata berkedip. Saat berikutnya, dia menoleh sedikit dan memperingatkan dengan suara yang dalam bahasa rahasia sekte teratai putih. Ken, jangan bertindak gegabah. Orang ini tahu ada bahaya di sini, tapi dia masih berani masuk sendirian. Saya dapat melihat wajahnya tenang, nafasnya teratur, dan dia cukup tenang dan kokoh seperti gunung. Orang ini seharusnya seorang master bela diri dan tidak boleh diremehkan. Junior Ken sedikit terkejut dan diam-diam menjawab, "Senior, bagaimana kita menghadapinya? Orang ini berani datang ke sini tanpa izin. Dia jelas-jelas mencoba ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak mengusirnya, aku khawatir dia akan menghalangi kita." Alucardi melambaikan tangannya, memotongnya dan berkata, "Jangan berkata apa-apa lagi, mundur saja dan biarkan aku yang menanganinya. Kamu harus mengingat pelajaran sekte kita yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Ada saat di mana toleransi harus ditoleransi, dan tidak boleh membuat musuh kecuali keadaan terpaksa." Keduanya berdiskusi secara rahasia untuk beberapa saat menggunakan bahasa rahasia yang tidak dapat dipahami orang lain. Orang bernama Ken akhirnya mendengarkan nasihat seniornya, mengangguk sedikit, dan mundur setengah langkah. Alucardi mengubah senyumnya, dan seperti orang yang ramah dan baik hati, dia mendatangi Kenzi dan membungkuk sedikit. "Halo, saudaraku. Aku adalah seorang setengah biksu, setengah sekuler, dan modern. Namaku adalah Alu, kamu bisa memanggilku Alucardi. Kamu datang ke tempat ini, apa ada hal sulit yang membutuhkan bantuan kami?" Cardi punya senyum manis dan sikap ramah, yang benar-benar berbeda dari sisi kejam yang dia miliki saat berurusan dengan Logan Sakta sebelumnya. Jika Kenzi tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan di sini, ketika pertama kali bertemu orang seperti itu, dia mungkin mengira dia adalah orang tua yang baik. Kenzi bahkan tidak mengangkat matanya, dia masih buru-buru membalik pakaiannya untuk dikeringkan, dan berkata, "Alucardi, aku baru saja mendengar kalian berdua berkata di luar bahwa kalian adalah murid sekte teratai putih. Apakah ini benar?" Dibandingkan dengan sikap Alucardi yang ramah dan antusias, sikap Kenzi jauh lebih dingin, karena di matanya, siapapun yang ada hubungannya dengan sekte teratai putih bukanlah sesuatu yang baik. Termasuk rubah betina mencuri lonceng suci darinya, Agatha. Pada saat ini, Aira dan rekannya si gemuk dadung, yang bersembunyi di sudut dan ketakutan setengah mati, melihat anak laki-laki lemah yang telah mengikuti mereka dari kejauhan sebelumnya, yang terlihat begitu polos dan bisa dirobohkan oleh Logan Sakta dengan satu pukulan, punya keberanian untuk mengobrol dengan iblis yang sangat menakutkan itu, membuat hati mereka terangkat. Aira memandang Kenzi dengan gugup, ingin mengingatkannya bahwa biksu bernama Alucardi adalah iblis yang menakutkan dengan sihir, tetapi seluruh tubuhnya gemetar dan giginya bergemeletuk, jadi dia tidak berani sama sekali mengucapkan kata-kata ini. Menghadapi pertanyaan bernada dingin Kenzi, Alucardi masih mempertahankan senyum ramah dan menjawab, "Saudaraku, kamu sangat ingin tahu apakah kami berdua adalah murid sekte teratai putih, sepertinya ada makna yang dalam. Jika ada sesuatu, tolong beritahu saja padaku secara langsung." Pada saat ini, Logan Sakta, yang terbaring di tanah dan menjadi seperti orang tua yang layu, belum mati. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik celana Kenzi seperti mendapatkan penyelamat. Dia mengeluarkan suara yang sulit dan lemah, "Tolong, tolong aku." Kenzi mendengar suara itu, dan kemudian memperhatikan seseorang di kakinya, melihat ke tangan yang memegang celananya.
Alucard buru-buru melangkah maju dan menjelaskan dengan munafik. Kesalahpahaman. Ini semua hanya kesalahpahaman. Dia barusan bercanda denganku, aku membuat kesalahan dan dia menjadi seperti ini. Saudaraku, kamu datang tiba-tiba. Apakah kamu mencoba untuk membela dia? Pada titik ini, di belakang Alucard, pria kuat bernama Ken sudah berjaga, perlahan-lahan mengeluarkan pedang pendek dari pinggangnya. Yang mengejutkan semua orang, Kenzi tidak punya niat untuk membela siapapun. Dia masih merentangkan pakaiannya, mengabaikan Logan Sakta yang memohon padanya di kakinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah orang ini hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika kamu membunuhnya secara langsung, saya tidak keberatan. Dia adalah dia dan saya adalah saya. Apa yang dikatakan Kenzi benar. Logan Sakta sangat tidak menghormatinya. Jika Kenzi tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, dia akan bertindak kasar juga pada Logan Sakta. Sekarang Logan Sakta jatuh ke dalam sihir Alucard. Kenzi tidak perlu peduli dengan hidup dan matinya. Ini tidak lebih dari anjing yang menggigit anjing, dan dia lebih baik menonton para anjing ini dari pinggir lapangan. Alucard diam-diam merasa lega ketika mengetahui bahwa pemuda misterius ini tidak berniat ikut campur dalam urusan orang lain. Dia mempertahankan sikap rendah hati dan berkata sambil tersenyum. Karena saudara tidak keberatan dengan kami, maka saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ah, ngomong-ngomong, hujan di luar sepertinya sudah berhenti, Junior Ken, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Saat Alucard mengatakan ini, dia mengedipkan mata pada Junior Ken di belakangnya, memberi isyarat padanya untuk meletakkan pisaunya dan segera meninggalkan tempat ini. Orang ini berbahaya dan tidak boleh tinggal lama-lama dengannya. Tetapi pria kuat bernama Ken dengan enggan menunjuk wanita cantik Aera yang meringkuk di sudut dan berkata, Senior, apa yang harus saya lakukan dengannya? Wanita ini sangat cantik. Saya pikir. Diam. Jangan banyak bicara, ikuti aku. Alucard menjadi marah ketika melihat Ken rakus terhadap wanita dan tidak mematuhi instruksi. Aera sangat terkejut dan kebingungan. Sejak bocah lemah tak dikenal itu masuk, kedua saudara iblis itu menjadi aneh. Dia tidak dapat memahami apa yang mereka katakan atau apa yang mereka lakukan, dan sekarang mereka ingin pergi dari sini dengan inisiatif sendiri. Bukankah mereka akan memaksakan diri untuk bergabung dengan sekte teratai putih mereka sebelumnya? Mengapa mereka otomatis menyerah setelah pria itu masuk? Pada saat ini, Kenzi bahkan tidak mengangkat matanya dan berkata dengan tenang, Alucard, aku tidak membiarkanmu pergi. Tak satu pun dari kalian bisa berpikir untuk pergi. Kalian berdua adalah murid sekte teratai putih, aku punya masalah yang ingin aku selesaikan dengan kalian. Setelah mendengar ini, ekspresi Aera menjadi ngeri lagi. Dia hampir mengira dia salah dengar. Dia mengira kedua iblis mengerikan itu akan pergi dan dia akan aman. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bocah lelaki itu tidak akan mengizinkan mereka pergi dan bahkan akan menimbulkan masalah bagi mereka. Betapa bodohnya seseorang melakukan tindakan yang berlebihan dan bahkan gila. Tidakkah dia takut membuat mereka marah dan berakhir seperti Logan Sakta? Di sisi lain, ekspresi Alucard dan Junior Brother Ken juga berubah dan menjadi sangat jelek. Mereka juga tidak menyangka pemuda ini melarang mereka pergi dengan sukarela. Mereka sudah cukup toleran, tapi dia begitu sombong. Babak 892, setelah 3 gerakan, mundur. Dia benar-benar menendang hidungnya dan menyentuh wajahnya, mencoba untuk mendorong keberuntungannya lebih jauh. Alucard menatap Kenzi dengan mata berbinar dan memutuskan untuk tidak menoleransinya lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan suam-suam kuku, Saudaraku, apakah karena aku terlalu sopan padamu, membuatmu berpikir bahwa aku, Alucard, mudah ditindas? Saat wajahnya berubah dingin, pria kuat bernama Ken di belakangnya tidak tahan dengan burung seperti ini untuk waktu yang lama. Dia menghunus pedang pendeknya dengan niat membunuh dan mengikuti kakak laki-lakinya. Naik. Suasana di seluruh ruangan tiba-tiba menjadi dingin, Aera melihatnya dan mulai bergetar lagi. Dia menutup mulutnya rapat-rapat, matanya penuh ketakutan. Diperkirakan jika kedua iblis itu berbalik melawan satu sama lain, bocah cantik itu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kenzi sangat tenang, dan bahkan tidak melihat ke arah Alucard atau orang kuat pembunuh bernama Ken. Dia masih membalikkan badan dan memanggang pakaiannya dengan tidak tergesa-gesa. Sebelum kita mulai, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada kalian berdua. Ada seorang murid perempuan bernama Agatha di bawah sekte teratai putih. Dia berhutang sesuatu padaku. Aku ingin tahu di mana dia berada.
Tiba-tiba mendengar Kenzi menyebutkan Agatha, Alucardi dan pria kuat bernama Ken saling memandang, dan mata mereka menjadi curiga dan waspada. Pria kekar bernama Ken menunjuk ke arahnya dan berkata dengan agresif, katakan dengan jelas, siapa namamu, apa hubunganmu dengan Agatha, dan apa hutangnya padamu. Kenzi dengan tenang mengenakan mantel kering dan berbalik, lalu berkata dengan tenang, namaku Kenzi. Aku punya harta yang dicuri olehnya. Setelah mendengar namanya, Alucardi dan pria kuat bernama Ken mengubah ekspresi mereka. Mereka jelas pernah mendengar tentang nama besar Kenzi Harimurti. Pria kekar bernama Ken menjadi penuh kebencian di matanya dan mengertakkan gigi. Oke, jadi kamu adalah Kenzi. Saya tidak menyangka akan bertemu musuh sekte kami di sini. Kenzi, izinkan saya bertanya, kepala biksu wanita dari divisi disiplin sekte kami Arzena telah hilang selama beberapa hari. Apakah dia dibunuh olehmu? Kenzi mengangguk dan berkata dengan tenang. Ya, beberapa waktu lalu, ada seorang biarawati berwajah hitam bernama Arzena yang terbunuh secara tidak sengaja. Saya menguburnya. Orang kuat bernama Ken sangat marah dan berkata, Kenzi, kamu menipu orang suci sekte kami, menginginkan harta suci sekte, dan berani membunuh biksu disiplin sekte kami. Hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa potongan. Setelah mengatakan ini, dia hendak bergegas maju untuk melawan Kenzi, tetapi pada saat ini, Alucardi menangkapnya dan berteriak. Junior Ken. Dia mengubah ke bahasa rahasia sekte teratai putih dan berkata, jangan gegabah, jangan meremehkan musuh. Status Alucardi di sekte teratai putih jelas jauh lebih tinggi daripada Ken. Dia tahu betul bahwa Arzena, kepala biksu wanita dari divisi disiplin, bersama-sama diberi keterampilan rahasia sekte teratai putih oleh beberapa tetua. Di antara seluruh divisi di sekte, keterampilan Arzena adalah yang terkuat di antara semua biksu wanita. Namun meski begitu, Kenzi masih mampu membunuh Arzena, ini menunjukkan bahwa Kenzi jelas tidak mudah untuk dihadapi. Dia menatap Kenzi dengan cermat, dan saat dia berjaga, dia berkomunikasi dengan suara rendah dengan kata-kata rahasia, lari jika bisa, jangan bertarung langsung. Begitu kita bertarung, kita harus mencari peluang dan cepat keluar dari sini. Master yang saya kirim ada di dekat sini. Selama kita meninggalkan tempat ini, kita dapat merekrut bala bantuan dan menyerangnya secara besar-besaran, dan kita pasti bisa menangkapnya dan membawanya kembali ke pemimpin sekte untuk diinterogasi. Junior Ken, ingat untuk tetap tenang dan mematuhi perintahku dalam segala hal. Setelah mendengar ini, Junior Ken mengangguk, matanya tertuju pada Kenzi, seolah menghadapi musuh yang tangguh, dia bergerak dengan hati-hati menuju pintu di mana dia bisa dengan mudah melarikan diri. Kenzi memandang mereka berdua. Meskipun dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, dia tahu dengan jelas bahwa kedua orang ini pasti takut padanya dan ingin menggunakan semacam konspirasi untuk menghadapinya. Dia tersenyum dingin dan bertanya, ada apa? Apakah kalian takut? Ini tidak seperti gaya sekte teratai putihmu. Saya menyarankan kalian untuk tidak bertindak gegabah dan menjawab semua pertanyaan saya dengan patuh. Selama jawabannya memuaskan, saya bisa mempertimbangkan untuk menghancurkan ilmu kalian dan membiarkan kalian berdua mati dengan cepat. Setelah mendengar ini, pria kuat bernama Ken sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Namun seniornya tidak memberikan perintah, jadi dia hanya bisa menahan keinginan untuk bergegas maju dan berjuang demi hidupnya. Aira di pojok sangat terkejut saat melihat situasi ini. Dia sudah melihat situasinya. Kedua iblis mengerikan itu sepertinya sangat takut pada anak laki-laki bernama Kenzi itu. Dia menatap Kenzi lagi, sedikit penasaran, tidak tahu apa yang ditakuti kedua iblis itu dari dia. Ken, dengarkan perintahku dengan jelas, serang 3 kali dengan cepat, tidak peduli apakah kamu berhasil atau tidak, setelah 3 gerakan, cepat mundur. Alucardi menatap Kenzi dengan cermat, menjelaskan dengan kata-kata rahasia, dan kemudian dia berjongkok dengan kuda-kudanya. Dia melangkah maju dan berteriak, serang. Saat berikutnya, Alucardi dan Junior Ken meluncur pada saat yang sama, satu menerkam dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Yang satu menyerang wajah Kenzi dengan cakar harimau, dan yang lainnya menebas Kenzi dengan belati. Serangan kedua pria itu cepat dan ganas. Mereka bekerja sama secara diam-diam dan bergerak seperti angin. Kekuatan kedua orang ini sebenarnya cukup kuat. Belum lama ini, Kenzi mungkin akan kesulitan menghadapinya. Namun, karena dia terpaksa berlatih ganda dengan Agatha di lembah Bodhisattva, kekuatan Kenzi saat ini lebih baik. Dibandingkan sejak saat itu, levelnya menjadi 1 atau 2 tingkat lebih tinggi. Dia ingin melihat seberapa mampu kedua orang ini, jadi dia tidak melakukan gerakan mematikan dengan satu jurus, tetapi berbagi gerakan dengan kedua orang ini.
Setelah beberapa saat, dia hanya mendengar beberapa dentuman yang teredam. Secepat kilat dia menghindari cakar harimau, menendang pisau pendek yang memotong betisnya, lalu memanfaatkan situasi tersebut untuk bergegas maju dan memukul bahu kanan pria kuat bernama Ken tersebut, menyebabkan pria kekar bernama Ken itu mundur 3 kali berturut-turut, selangkah demi selangkah, memuntahkan darah. Junior Ken. Alucardi melihat ini dan takut juniornya akan celaka. Dia berteriak dan menerkam lagi, dengan cakar harimaunya berputar terus-menerus, menyerang dada dan perut Kenzi, mencoba menghentikan serangan terus-menerus Kenzi agar adik juniornya bisa punya kesempatan untuk bernapas. Kenzi memberinya beberapa gerakan dan mundur 2 langkah. Dia ingin menemukan kesempatan menangkapnya hidup-hidup. Tetapi pada saat ini, Alucardi tiba-tiba melompat 1 langkah dan berteriak. Lari. 2 sosok itu tiba-tiba terbelah menjadi 2 arah. Yang satu berlari menuju pintu dan yang lainnya bergegas menuju jendela belakang yang pecah, jelas mencoba mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mata Kenzi berbinar dan dia tercengang. Mereka baru saja mulai berkelahi, dan masih belum cukup baginya. Dia tidak menyangka kedua orang ini begitu tidak tahu malu, mereka bahkan tidak menyerah secara langsung, dan memilih untuk melarikan diri secara bersamaan. Kenzi mengutuk secara diam-diam, dan langsung mengangkat tangannya, menembakkan bilah angin pada Junior Ken yang melarikan diri keluar pintu. Junior Ken merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya, dan tidak peduli jenis senjata tersembunyi apa itu, dia berteriak keras dan menebas keras belatinya dengan punggung tangannya. Terdengar suara goresan di tanah, dan bilah angin tajam yang tak terlihat langsung memotong belati di tangannya, dan kemudian kekuatan yang tersisa hilang. Tentu saja, itu menembus dadanya dengan suara mendengung. Junior Ken tiba-tiba melolong menyedihkan, darah berceceran dari dadanya, dia mundur 3 langkah, dan jatuh ke tanah di luar pintu. Ketika Kenzi selesai menembakkan bilah angin, dia mengejar Alucardi yang berlari menuju jendela belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mendorong ke depan dengan cakarnya, terdengar suara mencicit, dan sepotong besar pakaian dari belakang leher Alucardi terkoyak. Sosok Alucardi yang berlari terpengaruh, terhuyung-huyung, dan hampir menabrak tepi jendela. Alucardi, jika kamu lari lagi, aku akan memotong kakimu. Kenzi berkata dengan dingin, memegang bola dengan kedua tangan, dan gelombang udara mengambang yang tak terlihat sekali lagi mengembun di telapak tangannya, samar-samar berubah menjadi pedang, siap dilepaskan ke Alucardi. Kelopak mata Alucardi melonjak ketika melihatnya, dan dia berkata dengan marah dan takut, ilmu pedang cakra. Kenzi, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa berlatih mengubah tenaga dalam menjadi pedang. Setelah mendengar hal ini, di sisi lain Aera, yang meringkuk di sudut, dan rekan pria gendutnya, semuanya terkejut dan ketakutan. Mereka memandang Kenzi seolah-olah mereka sedang melihat dewa perang kuno dari surga.